이제 우리끼리 잘 자랄게. 응? 아빠가 엄마 몸까지 더 자랄게. Cerita pun berlanjut. Saat itu Hyemi mencoba menanyakan keadaan Dajung. Hyemi melihat ketika malam itu Dajung bertengkar dengan ibunya. Hyemi hanya khawatir dengan kondisi Dajung dan ingin memberinya obat untuk mengobati luka Dajung. Namun Dajung masih bersikap dingin kepada Hyemi dan meminta Hyemi untuk tidak menceritakan kepada siapapun tentang kejadian malam itu. 다쳤잖아. 머리 나고 다니시고. Kemudian malam harinya, Ibu Dajung meminta Dajung untuk menggantikan pekerjaan temannya yang sedang sakit. Padahal Dajung baru saja selesai mengerjakan tugasnya dan ingin beristirahat. Kemudian Seong Kyung datang mengantarkan barang yang harus dikirim oleh Dajung. Seong Kyung terlihat peduli dengan Dajung daripada ibu Dajung. Dajung sudah menganggap Seong Kyung sebagai kakaknya sendiri. Kemudian melihat ada susu botol pemberian teman Dajung, Seong Kyung senang karena akhirnya Dajung sekarang memiliki seorang teman. Sambil menikmati kimbap, Dajung tiba-tiba berpikir tentang masa depannya. Karena ia takut seumur hidupnya harus melakukan pekerjaan seperti ini. 범죄 사고 친 거 한두 번도 아니고 언제까지 하냐. Kemudian di sekolah Yuntak, dengan dibantu oleh temannya, Yuntak mencoba untuk mencari pekerjaan tambahan agar ia bisa mendapatkan uang untuk biaya kompensasi kepada teman Yunche. Namun jumlah kompensasi yang besar sangat membuat Yuntak kesulitan untuk mendapatkannya dalam waktu singkat. 근데 왜 우리가 생고생이야? 알지. 너가 형인 거 알겠는데. Kemudian ketika bertemu dengan orang tua teman Yunche, Yuntak hanya bisa meminta tambahan waktu untuk mencarikan uangnya. Namun ibu tersebut malah menaikkan biaya kompensasinya dan mengancam untuk meminta nomor ayah Yunche agar bisa bertemu dengannya. Di sini Yuntak berusaha untuk tidak pernah menceritakan tentang hal-hal buruk yang terjadi kepada adik-adiknya agar ayahnya tidak bersedih dan tertekan. Karena dahulu setelah ibu mereka meninggal, ayah Yuntak sempat mencoba bunuh diri. Peristiwa itu sangat membuat Yuntak trauma dan kini Yuntak berjanji untuk menjadi anak yang menjaga keluarganya karena ia tidak mau kehilangan ayahnya. 컸으니까 오늘은 내가 살게. 매점 갈래? Kemudian di sekolah Dajung, saat itu Dajung mengajak Hyemi untuk makan siang bersama. Hal ini tentunya sangat jarang terjadi, mengingat Dajung sendiri selama ini tidak suka berteman dengan siapapun. Namun karena kebaikan Hyemi padanya, akhirnya Dajung ingin berteman dengan Hyemi. Kemudian ketika Hyemi bertanya tentang kekayaan Dajung yang tempo hari Dajung katakan itu adalah sebuah kebohongan yang dikarang oleh ibunya, Hyemi menjadi takut dan bingung sendiri. Kemudian Chaeyeon dan teman-temannya datang untuk meminta Dajung meminta maaf karena sudah merusak ponselnya. Dajung menolak untuk hal tersebut karena seharusnya mereka yang meminta maaf karena merekam Dajung dengan diam-diam. Dajung mengatakan akan mengganti biaya ponsel mereka dan meminta uang perbaikan tersebut untuk segera diberikan minggu depan. Setelah mengancam Dajung, mereka kemudian pergi.
Hyemi kemudian semakin takut karena setelah tahu Dajung bukan orang kaya, harusnya Dajung meminta maaf saja kepada mereka. Hyemi takut dirinya akan mendapatkan masalah ketika berurusan dengan anak-anak orang kaya. Akhirnya Hyemi sejak saat itu memutuskan untuk menjauhi Dajung. 안 썼으면서 왜 갑자기 이러는 거야? 그땐 네가 이천이랑 나라도 가서 할 거니까. 급인 줄 알았으니까. 야, 나 빨리 가봐야 해서. 아니 대 뭐예요 그거? 있잖아. 그거 팔기도 하려고. 건 조금이 아니라는 것만 알아도. Kemudian malam harinya, saat Dajung akan mengantarkan barang, ia melihat asisten ibunya sedang menanam ganja. Dajung terlihat sangat tertarik dengan tanaman tersebut yang bernilai mahal. Kemudian setelah bertransaksi di sebuah diskotik, Dajung berpapasan dengan Hyemi dan geng Chaeyeon. Rupanya Hyemi mengamankan dirinya sendiri dengan meminta maaf dan menceritakan kebenaran tentang Dajung kepada geng Chaeyeon. Dajung pun dihina karena selama ini berpura-pura seperti anak sultan. 왜 그러냐? 어? 야 비싼 옷은 왜? 너랑 너네 엄마 개웃겨. 있는 척 보고한 척 혼자 다 하더니 진짜 날뛴 거지 뭐. 지 잘못 있어 인정. 보이려고 안달난 정신병자란 거야? 내가 후회할 거라 혼자 가지? 얜 너랑 다르게 돈 가져오는 거 잊지 말고. 놀러? 먼저 가. Namun Dajung tidak peduli dengan hal tersebut. Dajung saat itu sangat mengkhawatirkan Hyemi karena orang yang bertransaksi dengan Dajung adalah teman Chaeyeon. Dajung khawatir akan keselamatan Hyemi. Namun Hyemi menolak nasihat Dajung dan kemudian memilih untuk pergi. 학교에서 말 안 하려 들어야 되는데 말 안 걸어줬으면 좋겠다. Kemudian saat Hyemi dan teman-temannya berpesta, terlihat seorang laki-laki mencampurkan obat ke dalam minuman Hyemi. Sementara itu, Dajung masih belum pergi karena khawatir dengan Hyemi. Akhirnya Dajung memberanikan diri untuk mencari Hyemi. Dajung masuk ke dalam diskotik untuk mencari Hyemi dan kemudian ia menemukan Hyemi sudah tergeletak tidak bernafas. Dajung dengan gugup dan takut mencoba untuk menghubungi kepolisian. Dan saat itu Dajung mendapatkan panggilan dari ibunya yang membuat Dajung semakin bingung. 숨을 안 쉬어요. 혹시 지금 계신 곳 어딘지